Halo, perkenalkan saya Silari, NIM 25030021. Saya adalah mahasiswa Undana, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan satu materi tentang negara, tugas dari pengantar ilmu politik. Pengertian dari negara. Negara adalah suatu organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan wilayah tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Unsur-unsur negara. Pertama, rakyat. Sekelompok orang yang tinggal di wilayah negara tersebut dengan memiliki ikatan loyalitas terhadap negara. Yang kedua, wilayah. Batas geografis yang menjadi kedaulatan negara meliputi daratan, lautan, dan udara. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Lembaga yang memiliki kekuasaan tinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang serta kebijakan negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Deklarasi dari negara lain bahwa negara tersebut eksis dan berdaulat. Fungsi negara melaksanakan ketertiban, menjaga keamanan, ketertiban dalam negeri melalui penegakan hukum. Yang kedua, menyejahterakan rakyat, berupaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut pertahanan, melindungi negara dari ancaman eksternal dan menjaga kedaulatan wilayah, menegakkan keadilan, menyelesaikan konflik dan sengketa secara adil melalui sistem peradilan. Tujuan negara mencapai kesejahteraan bersama, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, menjamin keamanan dan ketertiban, menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi seluruh warga negara, melindungi hak asasi manusia, menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, unsur deklaratif. Itu pernyataan kemerdekaan atau proklamasi sebagai titik awal berdirinya negara. Kedua, unsur konstitutif. Unsur yang harus ada sebagai syarat berdirinya yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Teori terbentuknya negara. Teori ketuhanan. Negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Teori perjanjian masyarakat. Negara terbentuk melalui perjanjian antara individu-individu untuk membentuk masyarakat yang teratur. Teori kekuasaan. Negara terbentuk karena adanya kelompok yang memiliki kekuatan untuk mendominasi dan mengendalikan wilayah tertentu. Konsep negara menurut para ahli. Yang pertama, Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik yang sah dan dalam satu wilayah. Yang kedua, menurut Roger Hasoltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Berikut menurut Jean Lennig, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah terdiam di wilayah tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau KBBI. Berikut, Indonesia adalah negara kesatuan, terbentuk republik yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai negara kesatuan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan atau MPR. Indonesia memiliki wilayah yang luas, beragam, terdiri dari ribuan pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola seluruh wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
Negara dalam konteks global. Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Negara-negara di dunia saling berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi wadah bagi negara-negara untuk berdialog dan menyelesaikan masalah bersama. Negara dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari NKRI Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki pemerintahan daerah yang otonom untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Masyarakat NTT memiliki beragam suku, adat, dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Pemerintahan daerah NTT berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan di berbagai sektor. Ada dua bentuk negara paling umum. Yang pertama, negara kesatuan. Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi dan memperlakukan aturan berdasarkan undang-undang. Kekuasaan bisa didelegasikan ke daerah otonom, tetapi tetap harus berdasarkan keputusan pusat seperti yang dijelaskan oleh KPU. Berikut negara federal. Kekuasaan dibagi atas pemerintah federal di pusat dan negara-negara bagian yang masing-masing memiliki kekuasaan besar untuk mengatur rakyatnya sendiri. Negara federal juga dikenal sebagai negara serikat. Negara di dalam negara. Istilah ini merujuk pada negara dalam negara, yaitu sebuah bentuk pemerintahan rahasia yang terdiri dari jaringan kekuasaan tersembunyi yang beroperasi secara independen dari kepemimpinan politik resmi sebuah negara. Kesimpulan, negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Negara memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi dan dapat diakui sebagai negara yang berkedaulat. Negara memiliki fungsi dan tujuan yang jelas untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oke, sekian dari pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.